wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Lidansaya Pramesti dari kelas 1C, perwakilan dari kelompok 1 untuk sebagai moderator untuk menjelaskan minmap yang telah kami buat dari kelompok 1. Di sini kelompok 1 akan membacakan minmap yang telah kita buat. Untuk yang pertama ada hipertrofi, hipoplasia, dan hiperplasia yang akan dibacakan oleh Rizka. Untuk Rizka, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Regina. Di sini saya akan menjelaskan tentang hipertrofi, hipoplasia, dan hiperplasia. Yang pertama adalah hipertrofi. Definisi dari hipertrofi adalah suatu peningkatan ukuran sel, dan hipertrofi umumnya diakibatkan oleh peningkatan beban kerja, stimulasi hormonal, atau kompensasi secara langsung berkaitan dengan kehilangan fungsi jaringan. Yang kedua adalah hipoplasia. Definisinya adalah masalah kesehatan akibat kurangnya tumbuhan dalam organ atau jaringan. Kekurangan ini mempengaruhi perkembangan dan fungsi jaringan atau organ tersebut, sehingga penderitanya akan mengalami gangguan atau kesulitan dalam menggunakan bagian tertentu dari tubuhnya. Dan yang ketiga adalah hiperplasia. Definisi dari hiperplasia adalah peristiwa meningkatnya jumlah sel yang terjadi pada organ tertentu akibat peningkatan proses mitosis. Di samping ini adalah perbedaan dari sel normal, sel hipertrofi, dan sel hiperplasia. Terima kasih. Baik, terima kasih Rizka atas penjelasannya. Kemudian akan dilanjutkan oleh neukrosis yang dibacakan definisi beserta cabangnya dan penyebabnya yang akan dibacakan oleh Irfanda Putra. Untuk Irfanda Putra, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, saya akan membacakan definisi serta. Untuk definisinya sendiri, yaitu nekrosit merupakan kondisi cedera pada sel yang mengakibatkan kematian dini sel-sel dan jaringan hidup. Untuk cabang-cabangnya ada agenesis biologik, terjadi akibat toksin bakteri yang membuat kerusakan di dinding pembuluh darah dan trombosit. Yang kedua ada agenesis kimia, diawali dengan adanya gangguan osmotik sel, akhirnya berakhir ada iskemi, suplai oksigen dan makanan untuk sel atau jaringan terputus. Yang ketiga ada agnesis fisik, terjadi karena protoplasma mengalami kerusakan sehingga timbul kekacauan tata kimia sel. Yang kelima ada kerentanan atau hipersensitif, reaksi imunoglonik terjadi pada tubuh yang menimbulkan kerentanan jaringan mengakibatkan kematian sel atau jaringan. Untuk penyebabnya, nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal seperti infeksi, racun, atau trauma yang menyebabkan pencernaan komponen-komponen sel menjadi tidak teratur. Baik, terima kasih kepada Mas Irfanda atas penjelasannya. Selanjutnya, untuk patofisiologi neukrosis dan cabangnya akan dibacakan oleh Mbak Nabila Maharani. Untuk Mbak Nabila Maharani, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Lintang. Patofisiologi neokrosis. Yang pertama yaitu autolisis, yang merupakan proses penghancuran sel yang dilakukan oleh enzim dari dalam sel itu sendiri yang berujung pada kematian sel. Yang kedua yaitu denaturasi protein. Yaitu denaturasi protein atau pengawas lian adalah sebuah proses di mana protein atau asam nukleat kehilangan struktur tersier dan struktur sekunder dengan penerapan beberapa tekanan eksternal dan senyawa seperti asam kuat atau basa, garam anorganik terkonsentrasi. Sebuah misalnya pelarut organik, contohnya alkohol dan klorofrom atau panas. Jika protein dalam sel hidup didenaturasi, ini
menyebabkan gangguan terhadap aktivitas sel dan kemungkinan kematian sel. Yang ketiga yaitu heterolisis, yaitu pemutusan ikatan kovalen dalam reaksi senyawa karbon di mana pasangan elektronnya terbawa oleh salah satu atom atau gugus. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan oleh Mbak Nabila. Selanjutnya akan dilanjutkan penjelasan mengenai embolisme dan proses cedera fisik yang akan dibacakan oleh Mbak Konitatus. Kepada Mbak Konitatus, waktu dan tempat saya persilahkan. Minta tolong gambarnya diperbesar sedikit lagi ya. Terima kasih. Apakah sampun cukup, Bapak? Di saya cukup sudah kelihatan, kalau di teman-teman yang lain monggo. Iya. Untuk Mbak Konitatus, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih. Untuk definisi embolisme adalah hambatan pada aliran pembuluh darah. Hambatan ini berupa gelembung udara atau udara yang menggumpal. Dan untuk proses cedera fisik, sel selalu terpajang terhadap kondisi yang selalu berubah dan potensial terhadap pasangan yang merusak sel. Sel akan bereaksi, satu, adaptasi, yaitu menyesuaikan diri dengan lingkungan. Dua, jejas atau cedera reversibel, yaitu suatu keadaan ketika sel dapat kembali ke fungsi dan morfologi semula jika rangsangan perusak ditiadakan. Yang ketiga, irreversible, yaitu suatu keadaan saat kerusakan berlangsung secara terus-menerus, sehingga sel tidak dapat kembali dalam keadaan semula dan sel akan mati. Yang keempat, kematian. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan dari Mbak Konitatus. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Putri. Penjelasan selanjutnya yaitu trombosis yang akan dibacakan oleh Mbak Atiko. Kepada Mbak Atiko, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Lintang. Di sini trombosis sendiri merupakan pembekuan yang bisa menyumbat pembuluh darah vena dan arteri di seluruh tubuh. Terjadinya trombosis jangan dianggap sepele, karena bisa menyebabkan kematian mendadak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang diberikan oleh Mbak Atiko. Selanjutnya, penjelasan selanjutnya yaitu atrofil yang akan dibacakan oleh Mbak Putri. Kepada Mbak Putri, waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih Mbak Lintang atas waktunya. Saya di sini menjelaskan tentang atrofil. Definisinya, atrofil adalah pembuangan sebagian atau seluruh bagian tubuh. Penyebab atrofil antara lain mutasi yang dapat merusak gen untuk membangun organ, nutrisi yang buruk, sirkulasi yang buruk, hilangnya dukungan hormon, hilangnya pasokan saraf ke organ target, jumlah apoptosis sel yang berlebihan, dan kurangnya gerakan atau penyakit intrinsik pada jaringan itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Mbak Putri atas penjelasannya. Selanjutnya yang terakhir yaitu klasifikasi yang akan saya bacakan sendiri. Untuk klasifikasi dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu berdasarkan berat ringannya, yang kedua berdasarkan jaringan yang terkenal. Untuk berdasarkannya sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cedera fisik dan peradangan lokal. Bisa dilihat dari gambar sebelah, untuk cedera fisik biasanya terjadi di pergelangan kaki sehabis olahraga dan olahraga-olahraga lainnya. Kemudian untuk peradangan lokal bisa dilihat contohnya yaitu peradangan yang terjadi di satu tempat saja. Kemudian yang kedua yaitu berdasarkan jaringan yang terkenal. Untuk berdasarkan jaringan yang terkena sendiri dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama yaitu cedera jaringan keras dan yang kedua cedera jaringan lunak. Untuk cedera jaringan keras bisa dilihat di gambar samping, biasanya terjadi di sendi-sendi atau persendian di dalam tulang. Untuk yang cedera jaringan lunak
biasanya terjadi di kulit, pergelangan tangan, dan telapak tangan. Sekian presentasi mind map dari kelompok kami, kelompok 1. Bila ada yang ingin ditanyakan, silakan langsung open mic atau bisa dituliskan di kolom chat. Terima kasih. Bila ada kekurangan dan kelebihan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, sebelum ganti ke kelompok 2, jika ada pertanyaan, ya 3 pertanyaan untuk kelompok 1, silahkan. Izin bertanya. Oke, silahkan Mas Budi. Baik, terima kasih. Tadi di patofisiologi neoprosis ada 3 komponen. Salah satunya tadi ada denaturasi protein. Apa saja faktor-faktor yang terjadinya denaturasi protein ini? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Dendi. Mungkin teman-teman yang lain ada yang ingin bertanya lagi? Saya izin bertanya. Untuk mengenai di trombosis, bagaimana perjalanan trombosis hingga menyebabkan kematian mendadak? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Amidah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Izin bertanya. Mas Imanda, mungkin bisa dibacakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya mohon izin bertanya, apa yang dimaksud dengan apoptosis sel yang berlebihan pada definisi atrofi? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Mas Imanda. Sebentar kita rembukan di grup dulu nih. Oke, terima kasih pertanyaan dari rekan-rekan. Lanjut, kelompok 2, silahkan. Filenya diunggah biar bisa diunduh oleh rekan-rekan yang lain ya. Jadi walaupun misalnya nanti yang ingin bertanya jadi bisa ngecek sendiri lagi. Kelompok 2, moderatornya siapa? Siapa? Via. Ya, silahkan. Monggo. Sebelumnya apakah share screen-nya dapat terlihat jelas ya? Dia bisa, Kak. Baik, di sini saya sebagai moderator dari kelompok 2, di sini kami akan menjelaskan tentang interaksi genetik. Nah, poin-poinnya itu ada 4. Yang pertama ada metabolisme sel neoplasma, kemudian sifat-sifat neoplasma, kemudian yang ketiga ada klasifikasi dan tata nama neoplasma, kemudian yang terakhir ada organ dan jaringan yang lebih kecil atau lebih besar dari normal. Nah, sebelum masuk kepada poin-poinnya ini sendiri, saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa sih itu neoplasma. Nah, neoplasma ialah massa jaringan yang abnormal, tumbuh berlebihan, tidak terkoordinasi dengan jaringan normal dan tumbuh terus-menerus meskipun rangsang yang menimbulkan telah hilang. Nah, nanti ini akan berkaitan dengan sifat-sifat neoplasma. Nah, yang pertama, kita akan jelaskan mengenai metabolisme sel neoplasma yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh
rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang metabolisme sel neoplasma. Di sini ada 3 komponen. Yang pertama sumber energi. Sel-sel neoplasma mendapatkan energi terutama dari glikolisis anaerob karena kemampuan sel untuk oksidasi berkurang. Walaupun mempunyai enzim-enzim lengkap untuk oksidasi, berbeda dengan sel-sel jaringan yang normal yang susunan enzimnya berbeda. Maka susunan enzim semua sel neoplasma ialah lebih kurang sama atau uniform. Berikutnya susunan enzim. Sel normal lebih mengutamakan melakukan fungsi yang menghasilkan energi dengan jalan katabolisme daripada pembiakan yang membutuhkan energi untuk anabolisme. Sel neoplasma lebih mengutamakan bisa diperbesar ya. Terima kasih. Baik Pak, saya ulang. Untuk susunan enzim, sel normal lebih mengutamakan melakukan fungsi yang menghasilkan energi dengan jalan katabolisme daripada pembiakan yang membutuhkan energi untuk anabolisme. Sel neoplasma lebih mengutamakan pembiakan daripada melakukan fungsinya, sehingga susunan enzim untuk katabolisme menjadi tidak penting lagi. Karena itu, susunan enzim sel-sel neoplasma adalah uniform. Berikutnya akan dilanjutkan oleh Ruro. Baik, terima kasih. Yang ketiga yaitu competitive stranger. Jaringan yang tumbuh memerlukan bahan-bahan untuk membentuk protoplasma dan energi untuk tujuan tersebut. Sel-sel neoplasma agaknya diberikan prioritas untuk mendapatkan asam-asam amino, sehingga sel-sel tubuh lainnya akan mengalami kekurangan. Ini dapat menerangkan mengapa penderita tumor ganas pada stadium terakhir mengalami cachesia. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Kak Dendi dan Kak Ruro. Akan saya jelaskan lebih lanjut mengenai sifat-sifat neoplasma. Sifat-sifat neoplasma sendiri ada 3. Yang pertama ada transformasi, yang kedua parasitik dan pesaing sel, yang ketiga ada otonom. Nah, yang pertama transformasi itu sifatnya terus-menerus membelah, kemudian ada parasitik, jaringan normal, atas kebutuhan metabolismenya pada penderita yang berada dalam keadaan lemah. Jadi sama aja kayak sifatnya itu sebagai parasit. Nah, yang ketiga otonom, yaitu ukurannya yang terus meningkat. Oleh Kak Imanda dan Kak Putri mengenai klasifikasi dan tata namanya. Mohon maaf Kak, suaranya putus-putus. Mungkin Kak Imanda sedang terkendala jaringan. Dapat dijelaskan sama Kak Putri ya? Baik, terima kasih. Untuk klasifikasi dan tata nama neoplasma, untuk klasifikasinya dibagi menjadi 3, yaitu tumor jinak atau benign, kemudian yang kedua intermediate, yang ketiga tumor ganas atau malignan. Untuk tumor jinak yaitu tumbuhnya lambat, berkapsul, tidak infiltratif, kemudian tidak ada anak sebar, kemudian tidak ada kerusakan jaringan sekitarnya. Umumnya dapat disembuhkan. Untuk intermediate, invasifnya lokal, kemudian kemampuan metastasis kecil, jinak tetapi destruktif atau ganas, tetapi metastasenya lambat.
Kemudian untuk tumor ganas, tumbuhnya cepat, infiltratif, terdapat anak sebar, dan sering menimbulkan kematian. Untuk tata namanya, untuk neoplasma jinak, pada parenkim ditambah akhiran oma. Dan untuk mesenkim ditambah akhiran oma. Kemudian untuk neoplasma ganas, untuk parenkim ditambah akhiran karsinoma. Untuk mesenkim ditambah akhiran sarkoma. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Kak Putri. Kemudian yang terakhir ada jaringan organ dan jaringan yang lebih kecil dan lebih besar dari normal, yang akan dijelaskan oleh Kak Hamidah dan Kak Novi. Dipersilakan. Iya, terima kasih atas pertanyaannya Kak Moderator. Untuk organ dan jaringan lebih kecil dari normal terdapat 3, yaitu agenesis atau aplasia, yang kedua hipoplasia, yang ketiga atrofi. Agenesis atau aplasia sendiri dalam perjalanan perkembangan rudimen organ tidak terbentuk, atau agenesis akibatnya organ tertentu tidak terbentuk. Akibat agenesis, misalnya seseorang akan hanya dengan sapigat. Yang kedua, hipoplasia. Kadang-kadang rudimen embrionik terbentuk tetapi tidak pernah mencapai ukuran definitif, ukuran dewasa, sehingga organ tersebut menjadi kerdil. Dapat mengenai semua bagian tubuh atau dapat juga mengenai salah satu dari sepasang organ. Yang ketiga, organ dalam perkembangannya mencapai ukuran definitif, kemudian secara sekunder membusuk. Penyebab atrofi jaringan organ antara lain adaptasi terhadap tekanan tidak bisa digunakan atau penurunan fungsi, sehingga sel mengerut, kekurangan oksigen atau nutrisi pada jaringan, inflamasi kronik, proses penuaan, dan juga bisa akibat gangguan hormon. Contoh atrofi diantaranya adalah atrofi otot, atrofi otak, atrofi neurogenik. Terima kasih, Kak Moderator. Silakan dilanjut dengan rekan saya, Kak Novia. Hipertrofi. Oh, bukan. Organ dan jaringan lebih besar dari normal, yaitu hipertrofi. Hipertrofi merupakan pembesaran organ atau jaringan karena pembesaran sel. Dapat terjadi pada semua dengan otot. Peningkatan beban kerja pada otot merupakan rangsangan untuk terjadi Terima kasih kepada Kak Hamidah dan Kak Novi. Sekian dari presentasi dari kelompok 2. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, bisa open mic atau mungkin lewat chat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Iya, silakan Kak Nabila. Kan tadi di klasifikasi tumor jinak ada tidak infiltratif. Nah, maksud dari infiltratif itu bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Nabila. Kami tampung dulu. Kemudian, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, 2 pertanyaan. Saya izin bertanya. Iya, silakan Kak Nila. Tadi kan dijelaskan tentang contoh atrofi, diantaranya atrofi otot, atrofi otak, atrofi neurogenik. Bagaimana cara mengatasi atrofi otot? Baik, terima kasih Kak Nila pertanyaannya. Mungkin teman-teman ada yang mau bertanya lagi, 1 pertanyaan lagi. Saya izin bertanya. Iya, silakan Kak Adi. Kan tadi penyakit kerdil tadi apa? Ya pokoknya itu penyakit yang kerdil itu kan penyakit interaksi genetik. Nah itu faktor ekstrinsik dan intrinsik penyakit kerdil itu apa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Kak Adi. Kami diskusikan terlebih dahulu jawabannya ya. Terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 2. Silakan mungkin kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi. Baik, Bapak, izin menjawab pertanyaan dari Dandi, yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya denaturasi protein. Penyebab terjadinya denaturasi protein yang pertama yaitu karena perubahan pH, yang kedua yaitu karena panas, yang ketiga yaitu karena pelarut organik, dan yang keempat karena garam-garam dari logam berat. Terima kasih. Untuk Mas Dandi, apakah puas dengan jawabannya? Iya, Mbak, sudah. Baik, selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Mbak Amida. Untuk pertanyaan tadi, bagaimana perjalanan trombosis sampai menyebabkan kematian. Untuk perjalanan trombosis sendiri sampai menyebabkan kematian itu biasanya trombosis itu disebabkan oleh keluarnya keping darah atau trombosit sebagai respon tubuh akibat pecahnya plak penyebab aterosklerosis. Kemudian keping darah ini menyatu dan menggumpal atau membeku. Kemudian jika gumpalan darah yang terbentuk cukup berat, maka kondisi ini bisa menyebabkan sumbatan pada pembuluh darah yang bisa menyebabkan kematian. Selain kematian, untuk gumpalan darah dari trombosit ini bisa menyebabkan stroke pada otak. Bagaimana Mbak Hamidah? Apakah cukup untuk jawabannya? Iya Kak, cukup. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Imanda, yaitu apoptosis sel. Apoptosis sel adalah salah satu jenis mekanisme biologi kematian sel yang terprogram. Apoptosis digunakan oleh tubuh untuk membuang sel yang sudah tidak diperlukan.
Apoptosis berlangsung seumur hidup dan bersifat menguntungkan bagi tubuh, berbeda dengan nekrosis yang bersifat akut dan tidak terprogram. Apoptosis juga disebut dengan kematian sel terprogram yang terjadi secara terpisah sendiri-sendiri. Berbeda dengan nekrosis, yaitu kematian sel yang melibatkan sekelompok sel, namun pada apoptosis, sel yang mati akan dimakan oleh sel yang berdekatan atau yang berbatasan langsung dengannya. Terima kasih. Bagaimana dengan Mas Imanda? Ya, jawabannya bisa diterima. Terima kasih. Oke, sama-sama, Mas. Monggo, kelompok 2 bisa menjawab jika sudah menemukan hasil diskusinya. Iya, izin menjawab pertanyaan dari Kak Nabela tadi. Maksud dari tidak infiltrasi itu apa ya? Infiltratif itu apa ya? Nah, infiltratif sendiri kan pengertiannya itu difusi atau akumulasi dalam jaringan atau sel, zat asing, atau dalam jumlah yang melebihi normal. Nah, kemudian di sini sifatnya tadi yang tumor jinak itu tidak infiltratif. Jadi dapat disimpulkan bahwa tidak infiltratif berarti tidak ada penimbunan atau perpindahan si tumor ini tadi ke dalam jaringan atau organ dalam tubuh. Seperti itu. Apakah dapat dimengerti, Kak Nabela? Bisa, Mbak. Udah paham. Makasih. Iya, sama-sama. Izin menjawab untuk pertanyaan dari Mas Adi. Faktor yang menyebabkan kebanyakan arthrodysplasia ini disebabkan karena terjadinya gen yang karena tubuh manusia memiliki gen yang disebut FGFR3 yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pembentukan. Pada pengidap tersebut terjadi mutasi gen sehingga menyebabkan terganggunya perubahan hormon jelas sehingga menyebabkan apakah kurang jelas atau ada? Mohon maaf, suaranya kurang jelas.
Nah, gini Kak, untuk gangguan kerti ini biasanya kebanyakan karena yang ada di dalam tubuh penderita tersebut. Karena tubuh manusia disebut FGFR3 yang berfungsi untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tulang. Pada pengidap tersebut terjadi mutasi gen sehingga menyebabkan terganggunya perubahan tulang rawan menjadi tulang sehingga menyebabkan penderitaan kondisi ini. Bagaimana Kak? Apakah bisa diterima jawabannya? Berarti penyakit kerdil tersebut faktornya dari faktor intrinsik dari gen tubuh itu sendiri berarti kan ya? Iya Kak, insya Allah. Ya, terima kasih. Kurang satu ya? Apa sudah ya? Kurang satu ya? Oh iya, iya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amala. Bagaimana cara mengatasi atrofi otot? Sebetulnya banyak sekali caranya bagaimana kita mengatasinya. Salah satunya kita itu harus berolahraga. Dengan kesibukan ini, olahraga itu sangat penting ya, agar otot-otot itu sehat. Nah, dan juga bisa diobat, kalau udah kena atrofi juga bisa diobati dengan terapi fisik. Ya, seperti itu intinya. Cara mengatasi atrofi dengan cara berolahraga biar sehat. Seperti itu. Mungkin dari kelompok saya ada yang bisa menambahkan ya. Terima kasih. Ya, bagaimana? Ada tambahan lagi? Silahkan. Masih ada waktunya. Gimana kelompok 2 sudah cukup penjelasannya tadi? Menjawabnya? Bagaimana penanya Mbak Amala? Apakah sudah jelas nggak, apa masih ada yang kurang? Iya, sudah. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Ya, terima kasih untuk kelompok 2 ya. Terima kasih juga untuk kelompok 1, kelompok 2 dan juga audien yang antusias diskusi pada sore hari ini ya. Sore-sore tapi masih antusias. Nah, ini luar biasa. Oke, sekarang mana masih ada waktu, saya akan menambahkan penjelasan ya. Hari ini, sore ini kita belajar tentang mekanisme adaptasi sel dan interaksi genetik ya tadi ya. Nah, coba sini saya akan menjelaskan lebih
detail lagi. Pertama tentang ini mekanisme adaptasi sel dulu ya. Oke. Nah, ini mekanisme adaptasi sel ya. Nah, mekanisme adaptasi sel ini kalau kita lihat secara bahasa atau definisi ya, ini ada 3 kata ya, mekanisme adaptasi sel. Pertama, mekanisme. Nah, mekanisme ini merupakan sebuah proses ya. Nah, jadi mekanisme ini merupakan sebuah proses ya, proses terjadinya sesuatu apa ya. Nah, terus kemudian ada adaptasi. Nah, adaptasi ini merupakan usaha atau kemampuan untuk bertahan ya, kemampuan untuk bertahan. Jadi adaptasi ini kemampuan untuk bertahan. Nah, siapa yang bertahan? Berikutnya adalah sel. Nah, sel ini adalah unit terkecil di tubuh kita ya, sel. Nah, tapi sebenarnya di dalam sel kan ada organ-organnya sel ya, tapi kalau unitnya ya, terkecilnya ini sel ya. Terus di atas sel ada jaringan, organ, baru sistem organ ya. Ya, jadi dari secara definisi, mekanisme adaptasi sel ini adalah proses bagaimana sel di tubuh kita itu bertahan. Bertahan dari apa ya? Nah, di sini tadi sudah disampaikan oleh kelompok ya. Nah, jadi bertahan dari apa sebenarnya sel di tubuh kita ini ya, biar tidak terjadi masalah. Nah, jadi contohnya di sini yang disampaikan adalah dari cedera. Contohnya adalah cedera ya. Nah, contohnya ini cedera. Nah, jadi kalau kita analogikan sel itu adalah bola ya, bola sepak misalnya, bola sepak. Nah, satu bola sepak itu adalah mewakili gambaran sel ya. Nah, sama ya, bulat ya. Jadi sel itu kalau terjadi cedera, nah, proses cedera fisik ini ya, nah, dia akan adaptasi. Kalau gagal, nah, nanti bisa muncul cedera yang reversibel atau irreversibel juga bisa. Reversibel ini mungkin masih bisa kembali lagi fungsinya, tapi kalau irreversibel ini sudah rusak, nggak bisa kembali, atau terjadi kematian atau nekrosis ya, atau kematian sel ini ya. Nah, jadi bagaimana mekanismenya sel ya agar bertahan hidup dari cedera. Nah, itu yang dibahas oleh kelompok 1 ya. Jadi cedera yang seperti apa ya? Jadi cedera di sini bisa karena cedera fisik, bisa karena peradangan atau inflamasi ya. Itu juga termasuk cedera ya. Jadi kalau sel tadi kena cedera atau kena tekanan dari cedera ya, tekanan fisik atau tekanan dari inflamasi, ini gambarannya merah ya. Nah, ini itu yang bagaimana mekanismenya ya. Atau ke jaringannya, jaringan keras. Contohnya pada tulang, terjadi patah tulang atau fraktur ya. Atau pada cedera jaringan lunak. Nah, ini yang paling gampang sering ya. Jadi di kulit kita biasanya mungkin tergores apa ya. Ya, terus kemudian ada luka lecet. Nah, itu kan seperti ini gambarannya. Keluar darahnya sedikit, terus membeku ya. Nah, itu gambarannya jika terjadi cedera. Nah, bagaimana adaptasinya? Nah, pertama atau bagaimana pertahanan hidup dari sel ini ya. Nah, sel tadi kan gambarannya sebuah bola ya, sebuah bola tadi. Dia sebuah bola ini terkena tekanan ya, terkena tekanan. Ada tekanan, datang tekanan ke bola ini ya. Supaya tekanannya itu tidak mengenai bola ini ya. Bola ini merubah ukurannya.
Nah, ukurannya dirubah menjadi lebih kecil, mengecil. Nah, jadi bola ini yang awalnya bola sepak berubah jadi bola tenis. Nah, bola tenis dia lebih kecil. Karena ukurannya lebih kecil, begitu kena tekanan atau mungkin tekanan ini gambarnya kayak angin ya, kena angin, nah, otomatis dia tidak akan ikut arah angin ya, karena dia lebih kecil. Nah, jadi dia ukurannya mengecil, jadi dia adaptasi dengan ukurannya mengecil sel ini agar untuk mengurangi tekanan yang datang tadi ya. Nah, jadi itu gambaran contohnya atrofi ya. Atrofi ini adalah pengecilan sel otot ya. Sel otot itu mengalami pengecilan ya. Nah, tujuannya apa? Ini tadi untuk mengurangi tekanan ya. Contohnya ini seperti di gambar ini ya. Ototnya awalnya besar terus kemudian mengecil ya. Kenapa mengecil? Karena mungkin tidak dipakai ya, tidak menghasilkan energi contohnya ya. Nah, ini atau kalau rekan-rekan mungkin sudah lama olahraga terus kemudian tidak olahraga lagi gitu ya. Nah, itu yang menyebabkan ototnya ini mengecil ya, sel ototnya. Jadi atrofi itu adalah sebuah proses adaptasi ya, mekanisme pertahanan dari selnya. Kalau ada tekanan datang, untuk mengecilkan tekanan itu dia mengurangi atau menurunkan volumenya. Nah, jadi ukuran selnya tadinya sebesar bola sepak jadi bola tenis ya. Nah, itu. Nah, itu juga mungkin yang jadi analogi ya. Kalau rekan-rekan lihat berita ya, atlet yang berlatih ya, atlet sepak bola, dia akan berlatih menggunakan bola tenis ya. Kalau atlet bola basket, ya dia latihannya pakai bola tenis juga ya. Jadi untuk latihan dribble ya, untuk latihan penguasaan tadi. Jadi kalau terbiasa dengan bola kecil, ya nanti ketemu bola besar dia lebih mudah menguasai. Ya. Nah, ini salah satu mekanisme adaptasi dari sel terjadi atrofi atau pengecilan pengecilan ukurannya. Nah, pengecilan ukuran pada selnya. Ya. Sebentar. Nah, kalau tadi dia mengecil. Nah, yang sekarang ini membesar ya. Nah, selnya membesar atau saat ada adaptasinya dari sel itu adalah dengan membesar atau hipertrofi ya. Jadi tadi yang awalnya selnya ini ukurannya bola sepak ya, karena ada tekanan, karena selnya ini kuat untuk menghadapi tekanan ini, dia memperbesar ukurannya. Jadi ukuran bola basket atau mungkin ukuran bola untuk senam ya, bola gym itu yang besar. Nah, itu ya, jadi dia memperbesar ukurannya. Nah, karena dengan ukuran yang besar dia bisa menahan tekanan tadi. Jadi gambarannya seperti itu ya, analoginya. Ya, jadi terjadi yang namanya hipertrofi. Nah, hipertrofi ya. Nah, hipertrofi ini ya. Nah, jadi hipertrofi ini dia membesar. Jadi selnya yang saat awalnya ukuran sekian jadi besar ya. Nah, itu yang dinamakan sebagai hipertrofi ya. Nah, terus kemudian
ada yang namanya hipoplasia. Jadi yang dinamakan hipoplasia, terus kemudian juga akan ada yang namanya hiperplasia ya. Nah, kalau hiperplasia itu adalah penambahan jumlahnya, ya, penambahan jumlahnya. Nah, jadi gambaran gini ya. Nah, ini kan ada hiperplasia dan hipoplasia ya. Jadi kalau satu bola ini, sel ini, bola ini dapat tekanan lagi ya. Dia punya mekanisme lain selain mengecil, membesar ya. Ada hipoplasia. Nah, dia mengurangi jumlah selnya. Ya, tadinya di dalam organ itu, di dalam ruangan itu ada 5 bola ya. Karena ada tekanan, maka terjadi fungsi hipoplasia, dia akan mengurangi jumlahnya. Jadi jumlahnya enggak 5, tapi tinggal jadi 3 misalnya ya. Nah, itu kalau hiperplasia ini meningkatkan jumlah selnya ya. Jadi yang awalnya tadi 1 jadi 2 mungkin, nah, atau 1 jadi 5, nah, jadi ditambah, atau 5 jadi 50 misalnya, jadi banyak. Nah, itu yang namanya hiperplasia ya. Jadi ada sedikit perbedaan antara atrofi dengan hipoplasia ya, hipertrofi dengan hiperplasia. Nah, itu sedikit perbedaannya. Nah, berikutnya mekanisme yang selanjutnya atau adaptasi selanjutnya adalah ini, terjadinya trombosis ya. Nah, kalau tadi selnya tadi kan dia mengalami perubahan ukuran, pertambahan jumlahnya ya, atau pengurangan. Nah, berikutnya trombosis ini terjadi di dalam pembuluh darah ya. Nah, jadi sel tadi ya yang dia kena tekanan, akhirnya dia tidak mampu untuk beradaptasi, ya, dia akan mengalami pembekuan. Jadi sel tadi akan membeku. Nah, contohnya gambaran ini ya. Nah, nanti sel darahnya ini membeku, sel darahnya ini membeku menjadi satu. Ini harusnya kan banyak sendiri, tapi dia jadi satu, membeku ya. Gambarannya kalau kita luka lecet ya, terus kemudian ada perdarahan, bekuan darah di kulit kita ya. Nah, itu gambarannya. Itu kalau terjadi di dalam pembuluh darah ya, namanya trombosis ya. Jadi terjadinya di dalam pembuluh darah. Ya, biasanya contohnya pada perokok ya. Perokok ini kalau merokoknya lebih dari normal ya, itu jumlah nikotin dalam pembuluh darahnya akan meningkat. Nah, nikotinnya ini bisa mencederai lapisan pembuluh darah yang ada di dalam. Nah, akhirnya pembuluh darahnya jadi luka. Kalau luka, kemudian muncullah trombosis atau bekuan ini. Tujuannya apa? Untuk supaya tidak melebar lukanya ya. Seperti kayak rekan-rekan luka di kulit ya. Agar luka di kulitnya tidak melebar, akhirnya sama tubuh dibekukan. Nah, beku akhirnya tidak ada perdarahan dan lukanya tidak melebar ya. Nah, itu salah satu mekanismenya. Nah, kalau trombosisnya, bekuan darahnya tadi lepas, ya itu namanya embolisme ya. Nah, tergantung nanti dia lepas nyumbat di mana. Kalau bekuan darahnya tadi lepas di dalam pembuluh darah, terus kemudian menyumbat di kepala, jadi stroke ya. Menyumbat di jantung, jadi serangan jantung. Menyumbat di ginjal, jadi gagal ginjal. Nah, menyumbat di hati, ya jadi pembesaran atau pembesaran pembesaran hati ya. Hepatomegali ya, jadi pembesaran hepar. Nah, itu terjadinya mekanisme pertahanan dari sel ya. Terakhir adalah emboli ya. Setelah sel itu bertahan dengan datangnya cedera-cedera ya, terus kemudian
cedera-cedera tadi mengenai sel, akhirnya selnya bertahan dengan adaptasinya, tapi karena bertahan itu ada batasnya ya, nah akhirnya kalau dia kelebihan dari batasnya akan terjadi namanya kematian sel atau nekrosis ya, nah, nekrosis ya. Akan terjadi nekrosis atau kematian sel-sel. Nah, kok bisa terjadi nekrosis ya? Karena ada aktivitas biologi, ada aktivitas kimia, contohnya ini ya, ada iskemik atau oksigennya kurang, ada masalah fisik dan adanya kerentanan ya, kerentanan ini. Nah, penyebab nekrosis ini ya karena cedera tadi. Ya, cederanya itu bisa macam-macam, karena infeksi, karena racun, karena trauma. Nah, itu yang bisa menyebabkan cedera. Nah, bagaimana proses kematian selnya atau nekrosisnya ini? Bisa bunuh diri, autolisis. Nah, jadi sel itu mematikan dirinya. Nah, ini jadi kenapa? Agar sel yang lain tidak ikut rusak. Nah, jadi sel yang rusak tadi bunuh diri. Nah, untuk berkorban untuk sel yang lain ya. Atau denaturasi protein atau proteinnya pecah-pecah lepas ya. Nah, jadi protein ini adalah sumber makanan yang utama di tubuh kita. Jadi jangan dikurangi jumlahnya. Atau heterolisis. Jadi pecahnya dalam ikatan-ikatan kimia ya, reaksi senyawa karbonnya itu pecah. Nah, itu yang terakhir pada selnya. Jadi kalau sel ini tadi tidak bisa beradaptasi, maka akan terjadi kematian sel atau nekrosis ya. Nah, setelah terjadi nekrosis, nah ini baru akan terjadi masalah-masalah ini, masalah-masalah biologi ya. Masalah kimia, masalah iskemik, masalah fisik, dan masalah terjadi hipersensitivitas atau kerentanan ya. Nah, jadi itu gambarannya bagaimana mekanisme adaptasi sel yang dimaksud materi mekanisme adaptasi sel adalah itu ya. Jadi bagaimana sel di tubuh kita itu mengalami pertahanan diri, mempertahankan dirinya ya dari badai, dari cedera, dari trauma, dari infeksi ya. Nah, akhirnya dia dengan cara itu tadi merubah volumenya, ukurannya ya. Terus kemudian kalau di pembuluh darah berarti terjadi kalau ada luka ya di pembuluh darah atau di organ, nah dia akan membeku, memunculkan faktor pembekuan atau trombosis ya. Terus kemudian bisa jadi emboli ya, jadi bekuannya tadi harus dilepaskan biar tidak terjadi obstruksi ya, dilepaskan. Ya. Kalau gagal dalam mempertahankan dirinya, maka akan terjadi nekrosis atau kematian sel. Ya. Nah, contohnya nekrosis ini yang paling bisa dilihat adalah ini jerawat. Nah, jerawat. Yang punya jerawat, nah terus biasanya dipencet, terus kemudian berwarna kehitaman ya. Nah, warna hitam ini adalah sel-sel yang mati, sel yang nekrosis. Gambaran sel nekrosis itu adalah yang berwarna hitam ya. Jadi kalau sel-sel jantungnya mati ya berarti jantungnya sebagian warna hitam, sebagian warna merah gitu ya. Atau di heparnya juga sama. Kalau ada sel-sel hepar yang mati maka akan muncul warna kehitaman ya. Sama terjadi luka ya, luka yang susah sembuh atau luka gangren ya, luka diabetes mellitus. Nah, itu juga sama. Jadi kalau selnya sudah mati ya berwarna hitam. Nah, itu juga sama. Nah, kenapa bisa hitam ya? Jadi kalau sel di tubuh kita tadi kena cedera terus kemudian mati, otomatis sel yang lain akan menggantikan yang sel yang mati tadi. Maka dibentuk sel baru menggantikan sel yang mati ya. Kalau selnya ini mati lagi, ya dibentuk baru lagi. Ya, begitu seterusnya. Kalau
terjadi cedera yang secara terus-terusan ya. Contohnya ini, mungkin ada yang hobi sebagai pembasmi hantu. Nah, ini pembasmi hantu biasanya makanannya mie setan, mie iblis ya. Nah, bakso apalah ya, bakso genderuwo atau apa ya, bakso setan ya, yang pedas-pedas itu gambarannya ya. Jadi misalnya makanan pedas ini dimakan setiap hari ya. Nah, akhirnya dia karena pedas melukai lapisan lambung. Nah, akhirnya karena lapisan lambungnya terluka, sel-selnya mati, baru diganti sel yang baru. Besok makan pedas lagi. Nah, maka selnya mati, terus muncul baru lagi, ganti lagi. Ya, kalau terus-terusan seperti itu, nah, lama-lama sel yang baru ini akan terbiasa. Akhirnya dia membentuk, walaupun tidak ada cedera, tidak ada luka, dia akan membentuk sel baru terus. Nah, sel baru terus dibentuk. Nah, inilah yang disebut sebagai neoplasma atau keganasan. Ya. Nah, akibatnya akan terjadi interaksi genetik tadi. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan ke kelompok 2 tadi ya. Nah, penjelasan ke kelompok 2. Keluar. Oke, tutup saja. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke kelompok 2 interaksi genetik ya. Agak saya percepat, mohon izin. Nah, ini interaksi genetik ya, terlihat ya. Nah, di interaksi genetik ini, nah inilah yang interaksi genetik tadi kan gambarannya adalah neoplasma atau keganasan dari sel ya. Kenapa terjadi neoplasma tadi? Karena terjadinya cedera yang berulang. Akhirnya dia muncul lagi ya. Dibuat baru sel baru, selnya mati, dibuat baru lagi. Ya, ini yang menyebabkan sel itu terus tumbuh ya. Karena selnya terus tumbuh atau sel baru lagi, maka dalam sel neoplasma itu butuh sumber energi yang banyak, enzimnya berubah, nah, terus ini jaringannya tumbuh terus. Ya, itulah kenapa pasien-pasien dengan keganasan, kanker, tumor ya, dia mengalami kekurangan gizi, kekurangan nutrisi. Karena itu tadi sel neoplasmanya butuh terus-terusan, butuh sumber energi ya. Nah, jadi akhirnya dia ini transformasinya terus-menerus membelah selnya, sel neoplasma itu ya. Nah, jadi jaringannya sudah tidak normal lagi, lemah, termasuk juga fungsinya ya. Ukurannya juga meningkat. Makanya gambaran dari keganasan adalah munculnya benjolan, tumor ya, atau benjolan-benjolan ya. Nah, makanya setiap keganasan maka akan dari keganasan itu ada 2, mau jinak dan ganas, ya. Gambarannya jinak ini tadi ini jerawat ya. Nah, jadi setiap benjolan yang ada di dalam tubuh kita yang abnormal, nah itu kita sebut sebagai tumor. Nah, biasanya jinak. Beda jinak sama ganas adalah kalau jinak itu tadi selnya awalnya 1 jadi 2, itu jinak. Tapi kalau 1 jadi 10 jadi 1 juta, nah itu ganas. Jadi tergantung dari kecepatan pembelahannya. Nah, itu yang bisa sebut sebagai ada tumor jinak, ada tumor ganas ya, atau tumor ganas biasanya disebut sebagai kanker ya. Nah, efeknya kalau terjadi keganasan tadi, karena keganasan tadi kan
dia jumlahnya terus bertambah, dia membelah lagi ya. Jadi gambarannya kayak kalau di mekanisme adaptasi tadi adalah hiperplasia, ya, hiperplasia. Jadi 1 jadi 5, 5 jadi 50, ya, 50 jadi 500, ya, terus berkembang dan banyak. Ya. Maka karena dia berkembang banyak, akhirnya jadilah kalau dari gejalanya yang mengalami keganasan terjadi biasanya benjolan-benjolan. Nah, contohnya ini, kalau dari organ yang kecil bisa jadi aplasia, ini tidak terbentuk dengan sempurna, atau hipoplasia tadi karena kurang selnya, akhirnya pertumbuhan dan perkembangannya kurang ya. Tadi ada yang agak organnya tidak terbentuk dengan maksimal ya, atau juga mengalami pengecilan ukuran organnya, ototnya ya. Atau nah ini contoh yang bagus hipertrofinya, tapi kalau pada pasien dengan keganasan ya biasanya akan terjadi benjolan-benjolan. Nah, atau hiperplasia. Nah, hiperplasia ini, nah ini kalau pada laki-laki nanti kalau sudah lansia atau dewasa waspada terjadinya keganasan pada kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat. Kalau pada wanita pada kelenjar mamai atau juga pada serviks ya, kelenjar serviks. Ya, itu yang bisa menyebabkan gambaran terjadinya keganasan ya. Nah, jadi itu gambaran hubungan ya, bagaimana bisa munculnya interaksi genetik ini ya. Jadi tadi ya gambarannya itu ya, kalau kita makan gambarannya pedas ya, ini memang ya, jadi gambarannya makan pedas ya, atau mungkin yang lain-lainnya juga ya. Nah, jadi terjadi perlukaan, terus kemudian sembuh, terus luka lagi, sembuh lagi, terus-terusan seperti ini, seperti itu ya, luka sembuh, nah lama-lama akan terjadi keganasan. Nah, keganasan ini biasa kita sebut sebagai pasiennya pasien kanker ya, pasien kanker. Nah, nanti tergantung tempatnya. Kalau di tadi di prostat jadi kanker prostat, kalau di mamai jadi CA mamai ya, atau di serviks ya jadi CA serviks, atau kalau di lambung ya kanker lambung ya, atau di usus kanker usus. Kalau di hati ya contohnya terjadi kanker hati atau hepatoma ya, hepatoma. Jadi di heparnya, di hatinya ini mengalami keganasan ya. Sama seperti gambaran kayak rekan-rekan juga ya. Kalau hatinya sering tersakiti ya, terus kemudian move on, tersakiti, move on lagi, tersakiti, move on ya, terus-terusan kayak gitu, maka akan terjadi keganasan ya. Nah, ini hati-hati. Jadi silahkan dilihat teman-temannya yang mengalami keganasan. Nah, ini tolong diingatkan ya. Jadi kalau zaman sekarang apa namanya keganasan itu ya, fuckboy, fuckgirl gitu ya. Wah, ini ya. Jadi gambarannya seperti itu. Contoh analoginya ya. Jadi karena metabolisme selnya tadi terus seperti itu, neoplasma, itulah yang akhirnya secara genetik akan merubah ya. Jadi maksudnya interaksi genetik ini, interaksi adalah proses hubungan, dan genetik ini hubungan yang berkembang ya. Jadi di dalam sel tadi, sel berfungsi kan dia fungsinya untuk berkembang. Nah, jadi berkembang yang identik, yang sama. Jadi kalau ada satu sel berkembang jadi dua, maka bentuk dan fungsinya sama ini ya. Itu secara genetik ya. Jadi gambarannya itu untuk materi pada sore hari ini ya. Jadi mekanisme adaptasi sel dan materi interaksi genetik ya.
Jadi ada hubungannya ternyata, memang ada hubungannya ya. Jadi untuk kompetensinya dari rekan-rekan sampai di situ. Jadi untuk tema yang hari ini ya, nanti di kelompok yang lain nanti yang lanjutan ada mekanisme adaptasi sel yang lanjutan dan juga interaksi genetik yang lanjutan itu akan lebih dalam lagi bagaimana proses-prosesnya nanti. Ya, sementara kompetensi rekan-rekan minimal Anda harus memahami itu ya, bagaimana mekanisme adaptasi sel. Nah, mekanisme adaptasi itu adalah bagaimana sel itu berupaya atau bekerja maksimal untuk mempertahankan dirinya ya. Nah, kalau gagal akan terjadi kematian sel atau terjadi neoplasma atau keganasan tadi ya. Nah, jadi itu kira-kira gambarannya untuk materi pada sore hari ini ya. Oke, masih ada sedikit waktu. Nah, mungkin ada yang ingin bertanya. Untuk pertanyaan-pertanyaan dan jawaban tadi yang sudah disampaikan oleh kelompok sudah cukup bagus, saya cukup setuju. Jadi bisa jawabannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi bisa bagus. Nah, mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang bertanya, mungkin satu aja mungkin ya, kalau ada silahkan. Sambil saya cek yang absensinya sudah terekam semua atau belum ini. Coba saya ceknya. Ya, sudah terekam semua yang sudah absensinya ya. Oke, monggo silahkan jika ada yang ingin ditanyakan lagi. Oke, kalau memang tidak ada, nggak apa-apa, tidak masalah ya. Jadi nanti kita sambung lagi di pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan minggu depan dengan Bu Arista ya. Silahkan kelompoknya konsul di minggu ini ya. Jangan di minggu depan ya. Jadi harus di minggu ini silahkan supaya ada waktu rekan-rekan untuk belajar dan juga merevisi ya. Ataupun juga mungkin Bu Arista juga perlu waktu untuk membacanya ya. Jadi silahkan yang kelompok 3 ya untuk minggu depan silahkan mulai untuk konsultasi. Oke, cukup sekian untuk sore ini. Semoga materi dari rekan-rekan kelompok 1 dan juga kelompok 2 dapat memberikan manfaat untuk kita semua ya, dan juga menjadi ladang amalnya dari anggota kelompok 1 dan kelompok 2 ya. Dengan kita belajar ini, kita pakai ilmunya, otomatis amalnya juga bertambah ya. Dari kelompok 1 dan kelompok 2. Oke, terima kasih. Cukup sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.